Kamu sering lupa atau kamu sering jadi susah fokus ketika kamu sekarang mengalami gangguan kecemasan. Banyak orang yang mengalami masalah ini. Mereka jadinya sering lupa ketika meletakkan sesuatu. Jadi mereka biasanya sebelum gangguan kecemasan mereka itu ingat banget meletakkan sesuatu di mana. Sekarang mereka jadi lupa mereka itu meletakkan sesuatu di mana. Padahal mereka baru saja meletakkan itu di tempat itu, tapi kemudian lupa mereka naruh di situ. Jadi mereka seringkali beranggapan, aduh ini kakak udah orang tua gitu, kayak pikun gitu. Padahal ya mereka masih muda, ya masih muda-muda seperti itu, tapi sering lupa. Nah, ini banyak banget dialami oleh mereka yang memiliki gangguan kecemasan. Jadi beberapa hal yang dikeluhkan oleh mereka yang memiliki gangguan kecemasan adalah mereka jadinya sering susah untuk konsentrasi, susah untuk mengingat informasi-informasi baru. Wah, susahnya setengah mati, apalagi kalau belajar hal baru. Waduh, itu benar-benar perlu effort, perlu usaha yang sangat luar biasa. Walaupun mereka sudah matian membaca berjam-jam, menghafal berjam-jam, masih aja nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi mereka semakin tertekan dengan yang terjadi. Nah, ini jadi masalah ketika kalau kamu misalnya masih sekolah gitu. Ini kan paling penting kan untuk memahami pelajaran gitu kan. Tapi kalau kamu kecemasan berlebihan, masih muda, dan itu kan jadi mengganggu aktivitas. Dan juga nggak cuma ketika masih muda sih, maksudnya ketika kamu lagi kerja juga, itu juga pengaruh juga kan. Nggak nyaman gitu akhirnya. Nah, banyak hal yang terjadi misalnya adalah juga kesulitan mengingat nama, telepon, alamat, atau fakta-fakta tertentu yang bisa kamu ingat, itu jadi gampang lupa gitu. Nah, apa yang terjadi itu akhirnya membuat kamu jadi khawatir kalau ingatan kamu nggak akan sebaik dulu. Kamu jadi khawatir nanti kalau ini terus begini, nanti akan gimana. Nah, itu yang membuat kamu jadi semakin cemas karena kamu semakin mikirin dengan apa yang terjadi pada dirimu. Gangguan ini atau masalah ini juga termasuk ketika kamu sering lupa dengan apa yang kamu barusan bicarakan. Itu juga bisa terjadi, teman-teman, ya. Kemudian kamu juga bisa mungkin lupa apa yang kamu telah lakukan tadi pagi atau semalam, itu kamu bisa lupa. Dan itu normal ya kalau kamu gangguan kecemasan. Jadi kamu nggak perlu merasa terlalu bersalah, merasa aduh gimana gitu ya. Tidak perlu ditakut-takuti lagi. Jadi jangan heran kalau kamu misalnya harusnya menaruh tempat, misalnya menaruh habis masak gitu kan, harusnya menaruh tutup panci di tempat panci di panci yang itu, kemudian kamu letakkan tutup panci di tempat panci yang lain. Itu bisa banget terjadi. Atau bisa juga misalnya ketika kamu sudah mau ke lemari es gitu kan, udah lupa ini mau ngapain. Nah, itu wajar banget terjadi kalau kamu mengalami cemas. Itu adalah kejadian sehari-hari yang bisa terjadi dan itu oke-oke saja sebenarnya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, teman-teman ya. Itu hanya efek karena kecemasan yang kamu alami. Kemudian kamu jadi sering lupa nyimpen barang di mana, itu juga hal yang sering terjadi. Nah, itu kenapa sekarang? Pertanyaan itu kenapa itu bisa terjadi? Kan aku nggak mau hal itu terjadi. Itu terjadi karena kita cemas. Kalau kita cemas, kita stres, itu kita ngeluarin hormon stres dan itu akan menekan hipokampus. Area otak namanya ada hipokampus. Itu area yang bertanggung jawab untuk dalam sistem pembelajaran dan juga memori. Karena kamu terlalu cemas, maka itu menekan fungsi dari hipokampus itu. Jadi dia nggak bisa berfungsi secara optimal. Jadinya kamu jadinya ya seperti ini. Dan tenang aja, itu aman kok. Yang perlu kamu lakukan untuk kamu bisa lepas dari semua ini sebenarnya gimana? Iya, kembali ke basic lagi, yaitu gimana kamu supaya tidak terlalu cemas lagi. Karena kalau kamu cemas lagi, ya itu akan membuat kamu sering susah fokus, sering lupa kayak gitu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah treatment yang sudah sering saya bahas di YouTube kemarin. Kamu perlu apa? Kamu perlu tenangkan diri. Kamu perlu untuk relaksasi. Kamu perlu apa lagi? Kamu perlu latihan mindfulness. Kamu perlu untuk mengelola stres kamu. Karena biasanya ada banyak faktor yang membuat orang-orang jadi cemas kan. Ada faktor-faktor yang mendasar itu. Misalnya adalah takut kehilangan, ya kan? Takut kehilangan seseorang yang sangat luar biasa, kemudian takut ditolak, oke? Dan banyak hal yang membuat itu terjadi. Takut dengan nanti sakit, kemudian nanti gimana? Itu kan isu-isu yang perlu dibereskan. Jadi teman-teman, yang bisa kamu lakukan dengan apa yang saya bahas ini adalah kamu perlu untuk belajar menerima dulu apa yang sedang kamu alami.
Jadi jangan ditolak dulu apa yang sedang kamu alami, karena ketika kamu sedang kok aku begini, itu semakin membuat kamu stres, ya kan? Jadi kamu belajar untuk, oke, keadaannya memang begini. Dan saya akan lakukan ini, untuk saya mengubah itu. Jangan terus terlalu tenggelam masuk ke dalam kesedihan, jangan terus tenggelam masuk ke dalam keputusasaan. Karena itu yang membuat kamu jadinya cemas terus. Kalau kamu ketika cemas, kemudian kamu pengen nangis, ya nangislah. Ya, nangis saja, nggak ada masalah. Nangis tidak dilarang. Asal apa? Asal kamu jangan kelamaan nangisnya. Karena itu nggak bagus kalau kamu nangisnya kelamaan. Ya, nangis untuk sebagai wadah, sebagai cara untuk melepaskan emosi, itu oke. Nah, setelah kamu bisa menerima, maka kamu langkah ke sana itu akan jauh lebih enteng, teman-teman, dibandingkan kamu menolak keadaan yang kamu alami sekarang ini. Kalau kamu juga punya masalah lambung juga, tentunya kamu perlu beresin lambung itu. Kamu bisa beresin dengan kamu menggunakan obat herbal, kamu bisa beresin dengan kamu menggunakan obat dokter, dan banyak hal lainnya. Itu kan banyak, teman-teman, untuk mengatasi gangguan lambung, gangguan asam lambung itu banyak banget yang sudah banyak dibahas. Dan juga banyak di YouTube tuh banyak banget cara-caranya. Kamu tinggal lakukan cara-cara itu. Atau kamu percayalah pada doktermu gitulah. Nah, kalau kamu sudah membereskan masalah lambungmu dengan minum obat herbal, dengan minum obat dokter, dan itu sudah berbulan-bulan lamanya, bahkan mungkin tahunan belum sembuh, maka sudah waktunya untuk kamu mulai mempertimbangkan dirimu untuk kemudian bekerja di pikiranmu, untuk kamu bisa membereskan itu, untuk naik level, untuk kamu bisa lebih cepat pulih lagi. Ya, semua pemulihan itu akan terjadi, kamu pasti bisa ingat kembali dengan jelas, kamu bisa akan kembali mendapatkan konsentrasi kamu kembali, pasti banget. Ketika kecemasan kamu sudah semakin reda, kamu pasti itu balik sendiri. Tenang saja. Ya. Oke, demikian semuanya. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kalian semuanya yang membutuhkan informasi ini. Dan juga silahkan share, siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang membutuhkan. Salam sehat.